Ya, shalom semuanya. Saya Ibu Evi Nurwindayani. Saat ini saya akan menyampaikan materi pendidikan agama Kristen. Materi yang akan kita bahas bersama-sama adalah tentang etika, moralitas, dan karakter Kristen bagian yang kedua. Khususnya tentang pengambilan keputusan etis. Akan saya dasari dengan satu bagian firman Tuhan yang tertulis dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa tujuan hidup kita yang paling utama adalah memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, makan, minum, atau yang lain-lainnya, maka tujuan utama hidup kita itu adalah memuliakan nama Tuhan. Bukan sebaliknya, menjadi batu sandungan, bukan. Tetapi hidup kita itu memuliakan nama Tuhan. Dan secara khusus kita akan membahas tentang pengambilan keputusan etis. Jadi keputusan etis yang akan kita ambil adalah keputusan etis yang akan memuliakan nama Tuhan. Nah, mari kita lihat bersama-sama bagian yang pertama, apa artinya keputusan etis. Keputusan etis itu adalah keputusan yang sulit, keputusan yang sifatnya dilematis, keputusan yang tidak mungkin dielakkan, dan keputusan itu membawa konsekuensi. Pengertian ini diambil dari buku Pengambilan Keputusan Etis karangan Malcolm Brownlee. Jadi setiap orang selalu diperhadapkan pada pengambilan keputusan. Setiap hari orang percaya juga harus mengambil keputusan-keputusan etis. Nah, keputusan etis ini adalah keputusan yang tidak mudah, yang sifatnya dilematis, yang nggak mungkin dielakkan. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi orang percaya dalam mengambil sebuah keputusan etis? Yang pertama adalah iman. Kita tahu iman itu adalah dasar relasi kita dengan Tuhan. Ketika seorang mengambil keputusan etis bukan hanya didasarkan pada logika atau rasio kita, tetapi lebih daripada itu, iman, relasi kita dengan Tuhan, itu sangat menolong kita dalam mengambil keputusan etis. Ketika keputusan itu sudah diambil, maka harus dilakukan dengan iman. Yang kedua, tabiat atau karakter. Karakter Kristen mempengaruhi pengambilan keputusan etis. Kita bersyukur Roh Kudus selalu memperbarui karakter kita. Sehingga karakter yang sudah diperbarui itu akan menolong kita dalam mengambil keputusan etis. Yang ketiga adalah lingkungan sosial. Kan kita hidup ini di tengah konteks sosial ya. Kita hidup di tengah keluarga kita hidup juga di tengah lingkungan kampus ya, komunitas pendidikan. Kita juga hidup di tengah konteks masyarakat tempat di mana kita tinggal. Karena itu, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis juga memperhatikan lingkungan sosial. Lingkungan yang baik akan menolong kita mengambil keputusan yang tepat. Ingat firman Tuhan, kebiasaan baik itu bisa dirusak karena pergaulan yang buruk. Karena itu, kita harus belajar sungguh-sungguh memperhatikan faktor lingkungan sosial. Yang keempat adalah norma. Norma yang kita pakai untuk mengambil keputusan etis adalah firman Tuhan. Alkitab menjadi dasar pengambilan keputusan etis. Ini benar, ini salah, ini tepat, ini enggak tepat, ini keliru, dan seterusnya. Dari mana kita bisa mengerti yang benar dan yang salah? Norma yang kita pakai adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu menjadi dasar buat kita ketika kita akan mengambil sebuah keputusan etis. Yang benar yang menurut firman Tuhan yang mana? Yang tepat yang menurut firman Tuhan yang mana? Nah, itulah yang akan kita pakai sebagai dasar pengambilan keputusan etis. Yang kelima adalah pengetahuan. Pengetahuan akan Tuhan, pengetahuan akan situasi yang sedang terjadi saat ini, hal-hal yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan etis itu juga harus kita perhatikan bersama-sama. Nah, bagaimana proses pengambilan keputusan etis? Inilah proses pengambilan keputusan etis. Jadi firman Tuhan memberikan kesadaran etis buat kita. Ketika kita mengerti firman Tuhan, maka firman Tuhan itu kan akan menolong kita untuk kita menyadari, ini salah loh, nggak boleh firman Tuhan melarang kita untuk melakukan ini. Itu menimbulkan kesadaran etis gitu di dalam hati kita. Bahkan kita punya hati nurani. Hati nurani itu hati nurani yang sudah diperbaharui. Artinya di dalam hati nurani kita ini ada Roh Kudus. Roh yang memberikan segala hikmat dan pengertian yang benar. Sehingga ketika kita menghadapi masalah etis, kita tahu apa yang harus saya lakukan. Misalnya ini, seorang mahasiswa Kristen diperhadapkan pada persoalan etis tentang etika akademis misalnya.
ada tugas nih yang begitu berat yang harus dikerjakan. Nah, kesadaran etis kita berdasarkan firman Tuhan akan mendorong kita untuk melakukan apa yang benar. Ya, tugasnya walaupun sulit, akan saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Akan saya perhatikan norma-norma etika akademis ya. Nggak mungkinlah kita jadi misalnya seorang mahasiswa yang apa namanya, plagiat gitu, yang mencontoh dan seterusnya. Karena apa? Ya kita tahu kita harus jujur, kita harus mengerjakan tugas itu kan dengan baik, sehingga kita perhatikan etika akademis itu. Nah, berdasarkan firman Tuhan, kesadaran etis dan hati nurani, kita mengerti apa yang akan kita lakukan, sehingga muncullah pertimbangan-pertimbangan etis dan kemudian menghasilkan tindakan etis. Tujuan tindakan etis itu adalah sebuah pilihan etis yang hasil akhirnya itu memuliakan nama Tuhan. Segala sesuatu itu memang boleh kok kita lakukan. Tetapi perhatikan prinsipnya, apakah itu membangun kita, membangun orang-orang di sekitar kita. Segala sesuatu bebas kita lakukan, tapi apakah itu bermanfaat untuk kita, membangun kita, membangun orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai tindakan-tindakan etis itu malah membuat syak atau batu sandungan dan endingnya tidak memuliakan nama Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah, mari sebagai orang percaya dalam etika Kristen, kita bisa mengambil keputusan etis yang tepat, yang benar, yang sesuai firman Tuhan, dan hasilnya adalah sesuatu yang kita lakukan adalah sebuah tindakan etis yang memuliakan nama Tuhan. Biarlah kita dimampukan Roh Kudus untuk melakukan keputusan-keputusan etis, pilihan-pilihan etis yang tepat, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.